Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema integritas. Secara sederhana untuk kita bisa mengerti apa arti daripada integritas, yaitu apa yang ada di dalam perbuatan atau tindakan itu sama dengan apa yang kita ucapkan. Untuk kita belajar tentang integritas, ada satu teladan yang sempurna, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh sebab itu mari saya mengajak kita semua untuk membaca firman Tuhan dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Saya bacakan buat kita semua. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini datang kepada murid-murid Yesus setelah Yesus bangkit daripada kematian. Selama 40 hari dia menampakkan diri kepada para murid, dan sebelum dia terangkat ke sorga, Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk pergi dan memberitakan kabar sukacita, memberitakan kabar baik kepada segala makhluk. Nah Bapak Ibu, Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya. Apakah Yesus itu adalah orang yang memiliki integritas? Ya, tepat sekali. Yesus adalah pribadi yang sangat berintegritas. Karena ketika Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi, maka Yesus terlebih dahulu memberikan teladan, memberikan contoh. Dia pergi memberitakan kabar sukacita, kabar keselamatan, Injil Kerajaan Allah. Dia menyembuhkan yang sakit, melepaskan yang terikat, dan itu tercatat hampir semua dalam kitab Injil. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin belajar tentang integritas, atau kita ingin supaya kita pribadi itu berintegritas atau memiliki sebuah integritas yang baik, dan tentu saja semua kita akan sepakat bahwa saya dan saudara mau menjadi pengikut Yesus, atau saya dan saudara adalah pengikut Yesus. Menjadi pengikut Yesus artinya mengikuti apa yang diteladankan oleh Yesus. Kepemimpinan yang diteladankan oleh Yesus adalah kepemimpinan yang memberi teladan. Bukan hanya sekedar memberi order, memberi perintah untuk murid-muridnya melakukan. Tapi Yesus terlebih dahulu memberikan teladan, memberikan contoh. Baru kemudian dia berkata kepada para muridnya untuk pergi. Nah Bapak Ibu, para muridnya yang mula-mula, hari ini mereka tidak ada. Siapa murid-murid Yesus selanjutnya? Yaitu saya dan saudara. Oleh sebab itu, saya mengajak kita untuk mari kita belajar terus untuk kita memiliki integritas di dalam Kristus. Salah satunya adalah untuk pergi dan memberitakan Injil, kabar baik, kabar sukacita kepada segala makhluk. Untuk melakukan hal ini, menghidupi hal ini, kita tidak hanya sekedar memberikan perintah, menyampaikan ajakan, menyampaikan dorongan. Tapi sudahkah kita melakukannya? Sudahkah kita pergi mencari mereka yang hilang, mencari mereka yang tersesat? Ketika saya menyampaikan hal ini beberapa kali, ada orang-orang atau pribadi, ada hamba Tuhan yang berkata begini, "Oh, kamu bisa melakukannya karena kamu punya karunia, kamu terlatih." Saya berkata kepada mereka bahwa saya juga berpikir sama dulu seperti Anda, seperti Bapak Ibu, bahwa hanya orang tertentu. Saya balik bertanya kepada mereka bahwa apa sih sebenarnya mereka alami. Kalau mereka mengalami Yesus, mengalami kebaikan, mengalami kasih-Nya, pasti mereka akan bercerita atau menyampaikan apa yang mereka alami. Kenapa? Kalau kita mengalami pelayanan dari dokter yang baik, medis yang baik,
atau apapun saja itu, baik makanan yang enak, kita rekomendasikan kepada orang. Nah, tapi kenapa hal yang paling berharga yaitu keselamatan, pengampunan dosa, jalan menuju kepada kehidupan yang kekal, itu kita tidak tawarkan, kita sampaikan kepada keluarga, kepada sahabat, kepada teman-teman kita di luar sana. Dan untuk bisa melihat hal ini, harus dimulai dari saya dan saudara. Dengan kita melakukannya mulai dari diri kita sendiri, saudara, dan kita mendorong orang lain, itu menjadi satu kesatuan. Dan itulah yang namanya integritas. Saudara, orang yang berkata demikian kepada saya bahwa mungkin hanya orang tertentu. Dulu dia berkata demikian, tapi sekarang saya melihat dia juga mulai melakukan hal yang sama, yang seperti yang saya lakukan. Ternyata dia mulai belajar, Bapak Ibu. Jadi ternyata bukan pada masalah saya punya karunia atau tidak, tapi sebuah kerelaan untuk mengikuti, untuk belajar, dan untuk kita belajar sama Yesus. Yesus adalah guru teladan kita yang terbaik. Oleh sebab itu, mari kita memiliki integritas Kristus. Salah satunya adalah pergi memberitakan Injil kabar baik kepada segala makhluk, mulai dari di mana kita tinggal sampai kemana Tuhan bawa kita, sehingga banyak orang boleh diselamatkan. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Shalom.